Baik, perkenalkan sebelumnya, saya Angela Renata Raisa dengan NIM 235120200111119 sebagai mahasiswa dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai teori public relation yang akan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Baik, yang pertama untuk asumsi dasar teori situational of the public yang merupakan salah satu teori dari teori public relation. Teori situational of the public dikembangkan oleh James E. Grunick yang menjelaskan bahwa publik terbentuk secara situasional, bukan sebagai kelompok tetap, melainkan ketika individu menyadari adanya masalah yang relevan bagi dirinya atau problem recognition, merasa terlibat secara pribadi atau level of involvement, dan menilai sejauh mana mereka mampu bertindak tanpa hambatan atau constraint recognition. Ketiga variabel ini menentukan apakah seseorang menjadi publik yang aktif atau pasif sehingga mempengaruhi perilaku komunikasinya. Dan berdasarkan dengan apa yang sebelumnya sudah saya jelaskan, publik diklasifikasikan menjadi 4, yaitu non-publik, latent publik, aware publik, dan active publik. Atau bisa dilihat di gambar di sebelah kanan yang sudah ada penjelasan singkatnya. Yang masing-masing dari 4 jenis tersebut menunjukkan tingkat kesadaran, keterlibatan, dan tindakan yang berbeda. Sehingga bisa disebutkan bahwa teori ini penting dalam praktik public relation karena memungkinkan segmentasi strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi psikologis audiens. Lalu untuk poin kedua yaitu mengenai penerapan teori situational of the public tadi dalam penelitian maupun dalam praktik. Teori ini dapat diterapkan dengan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik publik berdasarkan kesadaran isu yang sebelumnya sudah dijelaskan, keterlibatan pribadi, dan persepsi hambatan, yang biasanya dilakukan melalui survei kuantitatif dengan skala Likert. Misalnya, dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah, peneliti dapat mengukur sejauh mana warga menyadari dampak sampah atau diklasifikasikan sebagai problem recognition, merasa isu tersebut penting secara pribadi, diklasifikasikan sebagai involvement, dan merasa mampu atau terhambat dalam berkontribusi atau constraint recognition. Hasil survei tersebut memungkinkan klasifikasi publik menjadi 4 jenis yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu non-public, latent, aware, dan active, yang membantu memahami pola komunikasi mereka dan strategi yang tepat. Dalam praktik public relation juga, teori ini menjadi dasar strategi komunikasi berbasis segmentasi. Seperti contoh yang saya ambil adalah kampanye vaksinasi COVID-19 yang bentuk kampanyenya bisa dilihat di 2 gambar di sebelah kanan. Yang kampanye ini membedakan pendekatan untuk kelompok yang belum sadar pentingnya vaksin atau latent publik dan mereka yang aktif menyuarakan dukungan vaksin atau active publik. Pendekatan ini membuat strategi public relation lebih efisien, terukur, berbasis bukti, dan sekaligus memperkuat keterlibatan publik terhadap isu yang diangkat melalui pesan dan media yang sesuai. Lalu untuk yang ketiga adalah terkait asumsi dasar teori enrollment theory dan kaitannya dengan excellence theory. Teori enrollment dalam public relation menjelaskan intervensi pihak luar, terutama dari manajer pemasaran atau eksekutif yang merupakan non-public relation, namun mengambil alih fungsi public relation, sehingga mengakibatkan peran PR menjadi tidak strategis dan sekedar hanya digunakan untuk sebagai alat promosi. Asumsi dasarnya adalah bahwa profesi PR sering tidak diberi otonomi struktural maupun fungsional, sehingga komunikasi organisasi kehilangan fokus jangka panjang pada hubungan dengan publik. Ketika enrollment theory tinggi, efektivitas PR menurun karena perannya direduksi menjadi media relation saja, bukan public relation. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip excellent theory yang menempatkan public relation sebagai fungsi yang paling strategis dengan akses pada manajemen tertinggi dan komunikasi dua arah yang simetris. Enrollment theory menjadi penghalang bagi public relation untuk menjalankan peran idealnya, dan oleh karena itu penting untuk dipahami agar praktisi dapat memperjuangkan posisi PR dalam struktur organisasi yang mendukung komunikasi etis dan partisipatif. Dan melanjutkan dari poin sebelumnya,
terkait penerapan enrichment theory dalam penelitian maupun praktik. Dalam konteks penelitian akademik, enrichment theory dapat digunakan untuk meneliti dampak struktur organisasi terhadap otonomi dan efektivitas fungsi public relation. Penelitian dapat dilakukan melalui survei atau studi kualitatif terhadap organisasi yang menempatkan public relation di bawah departemen yang merupakan departemen non-public relation, seperti contohnya pemasaran. Untuk menilai sejauh mana keputusan komunikasi strategis dikendalikan oleh pihak yang merupakan pihak luar PR dan dampaknya terhadap komunikasi simetris pada organisasi tersebut. Indikator kuantitatif juga dapat dikembangkan untuk mengukur enrichment seperti siapa yang membuat keputusan komunikasi dan posisi struktural praktisi public relation. Dan dalam praktiknya, teori ini mendorong PR memperjuangkan otonomi dengan menunjukkan kontribusi strategisnya kepada manajemen puncak dan membangun struktur organisasi yang mendukung kemandirian, seperti pembentukan Departemen Public Relation Mandiri atau penempatan CCO di jajaran eksekutif. Sehingga pendekatan ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme PR, tetapi juga efektivitas komunikasi jangka panjang melalui hubungan timbal balik yang bisa disebutkan simetris. Lalu poin kelima adalah terkait perbedaan informasi dan berita, juga apakah hoax termasuk dalam jenis klasifikasi informasi maupun berita berdasarkan teori informasi yang dipublikasikan oleh Shannon and Weaver di tahun 1949. Teori ini menjelaskan komunikasi secara teknis sebagai proses pengiriman pesan dari pengirim ke penerima melalui saluran tertentu dengan kemungkinan gangguan atau noise, tanpa memperhatikan makna atau kebenaran isi pesan. Dalam kerangka ini, informasi bersifat netral dan diukur berdasarkan kemampuannya mengurangi ketidakpastian. Oleh karena itu, hoax tetap tergolong sebagai informasi secara teknis karena memenuhi struktur komunikasi tersebut, meskipun isinya salah atau bahkan menyesatkan. Sebaliknya, berita tidak hanya merupakan informasi, tetapi harus melalui proses verifikasi, memiliki nilai kebenaran, dan memenuhi standar jurnalistik yang ada. Maka secara teknis, semua berita adalah informasi, tetapi tidak semua informasi seperti hoax dapat disebut berita. Perbedaan ini penting bagi praktisi PR dan jurnalis untuk membedakan antara sekedar menyampaikan pesan dan membangun komunikasi yang bertanggung jawab dan bermakna. Baik, lalu akan masuk pada apa itu metateori public relation. Metateori dalam public relations menjelaskan fondasi filosofis dari teori-teori PR yang ada, yaitu mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta membedakan pendekatan positivistik, konstruktivistik, dan kritis dalam penilaian public relation. Metateori memungkinkan pemahaman mendalam tentang apa itu PR, bagaimana seharusnya itu diteliti, dan untuk siapa itu dijalankan. Seiring evolusinya, dalam praktik teknis menuju fungsi strategis, PR berkembang menjadi disiplin ilmiah yang sistematis, ditandai oleh munculnya teori seperti two-way symmetrical model yang dipublikasikan oleh Grunig and Hunt, seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu perbedaan antara two-way asymmetrical dan two-way symmetrical. Dan dalam pendekatan lokal partisipatif di Indonesia, transformasi ini sejalan dengan pandangan Thomas Kuhn tentang pergeseran paradigma ilmiah, di mana model public relation yang lama sebagai alat propaganda bergeser ke paradigma yang lebih partisipatif. Oleh karena itu, metateori penting untuk memahami public relation sebagai ilmu sosial terapan yang reflektif, kritis, dan relevan dengan tantangan komunikasi modern dalam masyarakat demokratis. Lalu untuk konsep paradigma ekologi terhadap public relation menurut Everett di tahun 1993. Konsep ini memandang public relation sebagai mekanisme adaptif organisasi dalam menghadapi lingkungan sosial yang kompleks dan berubah-ubah. Public relation tidak hanya bertugas untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi publik, mengelola isu, dan menjaga equilibrium antara kepentingan organisasi dan publik melalui komunikasi dua arah yang simetris, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Paradigma ini menekankan bahwa public relation harus responsif terhadap tekanan eksternal, seperti contohnya yang sudah saya berikan di sebelah kanan, yaitu krisis-krisis sosial, krisis global, dan disrupsi digital. Lalu public relation harus mampu berperan sebagai sistem peringatan dini yang mendukung pengambilan keputusan strategis.
Baik, masuk ke pengertian teori-teori public relation yang merupakan teori khas atau teori pinjaman. Teori PR dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori khas dan teori pinjaman. Teori khas adalah teori yang secara khusus dikembangkan dari praktik dan kajian public relation itu sendiri, seperti contohnya excellence theory oleh Grunig dan Hunt, yang menjelaskan model komunikasi simetris dua arah sebagai bentuk ideal dalam menjalin hubungan antara organisasi dan publik. Sementara itu, teori pinjaman adalah teori dari disiplin ilmu lain yang diadaptasi dan diaplikasikan dalam konteks public relation, seperti contohnya teori agenda setting yang diambil dari studi komunikasi massa mengenai bagaimana digunakannya PR untuk memahami berbagai media yang membentuk persepsi publik terhadap isu tertentu, seperti contohnya yang di sebelah kanan. Baik, dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kategorisasi teori public relation menurut buku teori public relation perspektif barat dan lokal yang dituliskan oleh Profesor Rahmat Kriantono pada tahun 2017. Dalam buku ini dibagi bahwa teori-teori PR dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu teori khas yang dikembangkan khusus dalam bidang PR seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, yaitu excellence theory dan situational theory of the publics, serta teori pinjaman yang berasal dari disiplin ilmu lain seperti agenda setting dalam ilmu komunikasi massa dan cognitive dissonance dari psikologi. Pembagian ini penting karena menunjukkan sejauh mana public relation telah berkembang secara otonom sekaligus fleksibel dalam mengadopsi teori dari luar untuk menjawab isu kontemporer. Dan dari saya sendiri setuju bahwa klasifikasi ini memperjelas identitas keilmuan public relation secara sekaligus membuka ruang untuk integrasi lintas disiplin. Meskipun dalam praktiknya, batas antara teori khas dan pinjaman ini bisa menjadi kabur karena adaptasi konseptual. Baik, berikut untuk daftar pustaka yang digunakan dalam penjelasan 9 poin sebelumnya. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.